Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait korban gempa, kami sudah bergabung bersama rekan kami Esra Ambarita di posko pengungsian di Taman Prawatasari, Joglo, Cianjur, Jawa Barat. Selamat pagi Esra, bagaimana kondisi terkini di sana Esra? Ya, selamat pagi Arlista dan juga pemirsa. Untuk situasi terkini memang di tempat saya menggambarkan adalah satu titik atau salah satu titik di mana tempat dari masyarakat yang terkena gempa harus mengungsi. Ini merupakan tempat pengungsian yang terbesar dan sempat dikunjungi oleh Presiden Joko Widodo. Dan saya akan mengajak pemirsa untuk berbincang dengan salah satu korban yang terdampak pasca terjadinya gempa ini dengan Ibu siapa? Maaf mengganggu Ibu. Bu Sumiati. Bu Sumiati. Iya. Ibu Sumiati, boleh dijelaskan kepada kita seperti apa pertama kali Ibu ketika melihat terjadinya gempa ini, Ibu? Ya. Waktu gempa saya lagi di WC ya, mau sholat duhur waktu itu. Kalau kira-kira sekitar jam 2. Ada getakan gempa itu tidak ada aba-abanya dulu, langsung gertak, langsung 100%. Maksudnya tidak 1, 2, 3, langsung gertak persen, langsung brek, rumah saya langsung ambruk, lemari saya ambruk, saya sampai nggak bisa keluar, mau keluar juga, ini kaca, ini lemari, ini reruntuhan, saya maksudnya sampai saya nggak bisa keluar, karena gempa itu sangat dahsyat, seumur hidup saya baru ngerasain gempa kayak gini gitu ya, maksudnya, baru sekarang, maksudnya, nggak bisa jalan, nggak bisa apa, tertutup kan sama rerumpunan. Lihat saudara saya, lihat mata saya, air juga pas kita mau wudhu langsung ke bawah, nggak ada air sama sekali, nggak ada air, nggak ada untuk mencuci muka, cuci kaki, sedangkan hujan sangat lebat itu waktu itu ya. Ibu salah satu korban di sini. Seperti apa sih Bu kondisi sekarang di tempat pengungsian ini? Apakah mencukupi dari segi logistiknya? Ya, kalau segi makanan alhamdulillah ya pemerintah sangat memperhatikannya. Cuman mohon kepada pemerintah itu bayi mohon diperhatikan, anak-anak kecil, terus ibu-ibunya juga yang di bawah itu cuma satu baju yang dipakai aja gitu. Terus terutama air ya di sini itu air itu cuman alhamdulillah dari pihak TNI tahu tentara ya, saya nggak tahu ya, pokoknya ada yang dari mobil. Kalau fasilitas yang ada di gedung ini airnya mati, jadi otomatis masyarakat itu ke mobil itu, sedangkan mobil yang dari tentara itu mungkin kan terbatas ya. Kalau seandainya ada MCK yang lain kita bisa kemana-mana, dikarenakan masyarakat sangat luas sekali. Saya mohon kepada Bapak Presiden yang ada di atas, saudara saya yang di pelosok, mohon disentuh, contohnya di Desa Mangunkerta ya. Tolonglah Desa Mangunkerta itu di titik-titiknya. Kita kan itu bukannya akses mobil aja ya yang ada di daratan ini, ada udaranya. Tolonglah, kalau kita nggak bisa lewat mobil, kita bisa lewat udara ya. Karena coba bukannya saya silakan aja lihat di kalau TV, mau di TV boleh, mau di HP juga boleh. Banyak masyarakat yang mayat-mayatnya masih belum terurus, maksudnya masih dalam keadaan busuk. Terus makan juga tidak ada. Contoh seperti di daerah Mangunkerta, Desa Mangunkerta, pelosoknya Garuda, Pasir Ipis, Karamat, yang kayak gitu-gitu. Yang namanya pokoknya ke atasnya itu Salahuni 18 itu sangat pelosok sekali. Karena itu sangat rawan sekali karena dekat gunung-gunung. Tolong disegerakan gitu. Saya tuh mau ke sana cuman apa daya. Saya cuma punya badan segini gitu ya. Tolong saudara saya yang ada di sana. Saya atas nama Bu Sumiati sangat merasa saudara saya masih di sana itu gimana gitu. Contoh seperti di Gintung yang dekatnya itu karena mungkin akses jalannya nggak bisa lewat. Tolong kalau bisa lewat darat, lewat udara lah gitu. Tolong segera dikarenakan ini menyangkut manusia. Yang hidupnya masih ada yang hidupnya. Sekarang mereka ya mungkin sebisanya ada yang makan singkong, makan pisang. Cuman kan itu perlu air. Kalau airnya semuanya kerentet sama bumi gimana? Ya itulah. Tolong disegerakan di pelosok seperti Pamengpeuk juga di sini belum. Kalau Pamengpeuk itu Cugenang ke atas itu belum. Cijedil belum, yang ke atasnya, di ujungnya belum. Tolong ya.
Baik, baik Ibu. Tadi satu lagi Ibu, tadi kan ada sempat juga yang mengatakan bahwa keperluan bayi ya Bu sangat terbilang dibutuhkan sekali. Ini dibutuhkan banget ya Bu? Sangat dibutuhkan sekali, seperti pampers, baju anget buat anak, tolong yang punya bayi. Ya, terus ibu-ibu yang sakitnya parah, seperti yang kena lumpuh, kena stroke, ada juga di sini, tolong diperhatikan karena mereka itu sangat membutuhkan uluran kita sebagai orang-orang yang organ kita itu utuh ya. Karena mereka itu kan badannya itu udah stroke, udah sakit. Tolong yang begitu lebih di itu. Terus ibu-ibu yang kayak saya juga badannya utuh, apanya utuh, tapi apa daya, saya juga cuma segini, tidak bawa apa-apa, cuman badan ini, kerudung ini, nggak ada lagi. Sendal juga saya ini satu untuk berlima ini sama saudara saya, karena saya itu saudara banyak, ada 9. Yang di luaran itu yang 3 tahu nasibnya kayak gimana. Itu ada di daerah Bogor maksudnya. Tolong yang di sini saudara saya yang tinggal di Bogornya juga ngontrak, rumahnya hancur di sini di daerah Cugenang ini ya. Baik Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga memang harapan Ibu didengarkan pemerintah dan terrealisasi. Terima kasih banyak Ibu, sehat selalu. Terutama yang di pelosok ya, tolong itu saudara saya yang di pelosok. Saya ingat sama saudara saya yang di pelosok, yang di desa Mangunkerta itu belum tersentuh. Garuda sangat fatal. Ya, tolong. Baik, terima kasih Ibu, terima kasih. Ya pemirsa, demikian tadi wawancara saya dengan salah satu korban yang terdampak dan disampaikan memang secara lengkap bahwa bantuan belum secara merata dilakukan di pengungsian ini. Meskipun dari hari kemarin dari Presiden Joko Widodo sempat datang langsung untuk meninjau, namun disampaikan untuk keperluan bayi ini sangat minim sekali. Bahkan tadi beberapa kali dari warga mendatangi kami meminta sekali lagi agar dari hal ini pemerintah turun tangan memastikan pasokan makanan, kebutuhan bayi dan juga adalah evakuasi jenazah karena banyak keluarga yang masih belum ditemukan dan juga ada tadi beberapa anak-anak yang kami saksikan juga ini selamat dari evakuasi dan terbilang tegar sekali begitu pemirsa karena diceritakan juga bahwa orang tua dari si anak tersebut sudah meninggal dan saat ini masih terus dalam proses pencarian, bahkan untuk pembangunan rumah pun ini masih mereka tunggu dan berharap agar pemerintah sekali lagi ambil andil dalam terjadinya pasca gempa ini. Kembali ke Anda, Arlista. Esra, tadi Anda sempat menyampaikan bahwa untuk posko pengungsian di Taman Prawatasari ini termasuk yang terbesar. Lantas untuk jumlah pengungsi di sana, apakah Anda sudah memiliki data terkini per hari ini? Ya Arlista, terkait ada berapa banyak jumlah di pengungsian atau di lapangan Prawatasari ini memang ini diperkirakan lebih dari 100, namun untuk jumlah pastinya ini masih terus diperbaharui karena berdasarkan informasi yang kami dapatkan setiap harinya untuk update di Pendopo Balai Kota ini sudah menyentuh angka 58.000 pengungsian. Namun untuk titik-titiknya disampaikan ini ada di 12 kecamatan. Hanya memang tidak dirincikan ada berapa banyak di lapangan Prawatasari dan kami pun akan terus memperbaharui ini. Tapi jika saya melihat baik di sebelah kanan, sebelah kiri, ini merupakan yang paling besar dengan tendanya juga dipasang sangat besar karena menampung banyak sekali dari masyarakat. Bahkan dominan yang ditampung adalah anak-anak kecil begitu yang bisa diperkirakan usianya 5 tahun hingga 12 tahun ke atas. Ini kami perhatikan sejak pagi yang tengah beraktivitas saat ini dan informasi yang kami dapatkan bahwa akan ada juga kunjungan dari Panglima untuk melihat langsung seperti apa kondisi di pengungsian ini. Untuk update informasi ada berapa jenazah untuk hari ini memang masih di angka 268 orang yang sudah meninggal dan berhasil diidentifikasi sebanyak 122 dan sebanyak 150 orang ini masih dalam proses pencarian dan didalami oleh pihak Basarnas maupun pihak TNI. Sekali lagi dari pihak korban terus berharap agar pemerintah memberikan bantuan, memastikan semua data-data dari masyarakat yang memang layak diberikan bantuan karena ini kerap kali terjadi kesimpang siuran data dan belum efektifnya dari pengaturan posko. Ini yang diharapkan masyarakat agar dipastikan pasokan logistik dan kebutuhan lainnya terpenuhi di pengungsian. Arlista. Esra, untuk tenda tadi Anda sempat sampaikan tendanya ukurannya cukup besar. Kira-kira kalau dari pemantauan Anda untuk lokasi di sana mampu menampung berapa banyak warga? Dan pemirsa, jika saya memperhatikan dari sisi depan saya hingga ke sisi belakang saya, ini diperkirakan bisa menampung puluhan warga atau setidaknya 20 hingga 30 warga. Karena kami juga sempat
kemarin masuk ke salah satu posko penginapan dekat pendopo ini ukurannya hampir sama, bisa membuat sampai 20 hingga 30 orang, di mana memang ini terdiri dari orang tua, anak, dan masyarakat lainnya yang juga mengungsi di sini. Jika kami perhatikan memang saat ini situasi di tempat saya berada, masyarakat masih menunggu untuk pasokan logistik karena biasanya ini mereka akan membagikan makanan atau sarapan pada pagi hari dan prosesnya pun mengantri. Dan pemirsa, jika Anda melihat tepat di belakang saya ini ada dapur umum yang disediakan oleh pihak TNI. Kami juga sempat mengunjungi dapur umum ini, namun ini untuk operasinya pun masih terbilang tidak begitu efektif karena memang beberapa suplai makanan dari luar diberikan dan dapur umum ini tidak beroperasi selama 24 jam. Kendati demikian, dari suplai makanan yang disampaikan oleh Menteri Dinas Kesehatan maksud kami, kemudian juga dari berbagai instansi masih terus berdatangan. Bahkan ketika tadi kami menuju ke sini, ada dari pendopo di Balai Kota yang sudah bersiap untuk menyuplai makanan ke sejumlah titik. Salah satunya adalah di titik tempat saya mengabarkan. Selain Presiden Joko Widodo yang sudah sempat berkunjung ke sini, rencananya dari Panglima TNI pun akan melakukan kunjungan untuk melihat langsung seperti apa kondisi di sini. Karena jika kami melakukan atau meninjau secara langsung untuk kebutuhan logistik memang sangat-sangat kurang sekali, dan inilah yang paling dibutuhkan masyarakat untuk anak-anak terlebihnya lagi mengingat memang warga sangat banyak sekali di sini. Bahkan dapur umumnya kami melihat ini ada sekitar 2 dapur umum yang besar, yakni di belakang saya ini agak terlihat lebih mendalam, kemudian juga dengan dapur TNI di tempat saya mengabarkan. Arlista. Esra, berbicara mengenai logistik, Anda sempat sampaikan tadi untuk dapur umum dari TNI tidak dibuka selama 24 jam. Pagi ini para pengungsi apakah sudah diberi makan? Apakah pengungsi sudah diberikan makan? Jika kami tadi sampai ke sini dan kami sempat menanyakan kepada warga, sampai saat ini belum diberikan untuk logistiknya maupun makanan untuk sarapan pagi. Namun sempat kami melihat ke dapur yang sangat di belakang sekali ini memang sudah dalam persiapan, ada bahan-bahan pangan untuk dimasak dari pihak TNI yang nanti akan diberikan kepada masyarakat. Selain memang kebutuhan pangan atau kebutuhan makanan berat seperti nasi yang dibagikan kepada masyarakat, dari pihak TNI juga membagikan sejumlah camilan. Biasanya ini akan diberikan pada siang hari, makanan ringan seperti itu, kemudian juga memberikan berbagai kudapan-kudapan lainnya kepada masyarakat. Namun sekali lagi ini terus masih dalam, atau masyarakat ketika mengambilnya harus mengantri terlebih dahulu, dan data-datanya pun harus sesuai dengan mereka yang mengungsi di sini. Karena sekali lagi tidak hanya di tempat saya mengabarkan ini menjadi posko untuk pengungsian, namun ada berbagai titik-titik lainnya seperti di pendopo Balai Kota juga. Dan inilah yang menjadi yang paling besar pengungsiannya, yang paling banyak ditampung. Dan jika pemirsa melihat tepat di belakang saya ini dalam situasi persiapan untuk menyambut kedatangan Panglima, dan kami melihat untuk semua warga masyarakat ataupun yang mengungsi di sini sudah beraktivitas sebagaimana biasanya, namun sekali lagi ini dalam terbatas dan terus diawasi dari pihak TNI. Arlista. Baik, Esra Ambarita atas laporannya langsung dari posko pengungsian Taman Prawatasari Joglo Cianjur. Terima kasih. Jaga keselamatan, jaga kesehatan, Esra. Terima kasih.